Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, dalam kesempatan hari ini di pertemuan yang kelima, Pak Anies sengaja membuat materi dalam bentuk video karena di pertemuan-pertemuan sebelumnya Pak Anies telah menyampaikan tapi hanya dalam bentuk file PowerPoint atau yang di PDF-kan. Nah, anak-anak, di pertemuan kelima ini Pak Anies tidak akan menambah lagi materi, melainkan Pak Anies hanya akan mereview seluruh materi yang pernah Pak Anies sampaikan sebelum nanti di bulan September, insya Allah pertengahan September akan diadakan penilaian tengah semester ya. Namun sebelum kita lanjutkan pertemuan kelima ini, untuk mereview materi, marilah kita bersama-sama mengawalinya dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita memperoleh ilmu yang manfaat, berkah, dan diridhai oleh Allah. Ibtigha'an limardhatillah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya. Amin. Amin. Di pertemuan kita kali ini Pak Anies hanya akan mengulas, mereview materi-materi yang pernah Pak Anies berikan. Yang pertama tentang Al-Quran dan keistimewaannya. Kalau secara garis besar, materi di pra PTS atau sebelum PTS, dua bab pertama kita membahas tentang akidah, yakni tentang Al-Quran dan keistimewaannya serta mukjizat dan kejadian luar biasa. Dan di materi bab ketiga, bab keempat adalah akhlak terpuji dan akhlak tercela. Untuk materi bab pertama, Al-Quran dan keistimewaannya, meliputi sejarah diturunkannya Al-Quran, meliputi periodisasi Al-Quran, antara lain Makkiyah, yaitu periode diturunkannya Al-Quran sebelum Nabi melaksanakan hijrah. Nah, di periode Makkiyah itu punya ciri-ciri atau ada ciri-ciri ayat-ayat yang diturunkan di Makkah. Biasanya bersajak, pendek-pendek, dan berisi tentang ajakan untuk beriman. Belum berisi tentang syariat, belum berisi tentang aturan-aturan, belum ya. Baru setelah Kanjeng Nabi bersama para sahabat hijrah ke Madinah, terbentuk komunitas yang lebih solid, lebih kuat, keimanannya sudah terbentuk, barulah ayat-ayatnya berisi ayat-ayat hukum, ayat-ayat syariat ya. Periode itu dinamakan periode Madinah karena sudah melaksanakan hijrah ke Madinah. Loh Pak, kalau misalnya di ayat-ayat terakhir ketika Kanjeng Nabi haji wada, itu kan diturunkannya di Mekah. Iya, tetap dinamakan Madinah karena terjadi setelah peristiwa hijrah. Itu semuanya dinamakan ayat-ayat Madaniyah. Nah, cirinya untuk ayat-ayat Madaniyah biasanya diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, karena sudah beriman. Sedangkan kalau ayat-ayat Makkiyah, ya bani adama, ya ayyuhan nasu, wahai para manusia, masih umum. Nah, itu ketika masih di Makkah, ayat-ayatnya umum, diajak untuk beriman. Sedangkan ketika di Madinah, ayat-ayatnya sudah khusus untuk orang-orang yang beriman. Kemudian berisi tentang syariat. Dan ayat-ayatnya udah panjang-panjang, tidak seperti ayat-ayat pada saat di Makkah. Kalau ayat-ayat di Makkah itu pendek-pendek bersajak karena orang-orang Makkah itu tertarik dengan hal-hal yang sifatnya syair ya. Nah, itu sekelumit tentang periodisasi Al-Quran. Kemudian dibukukan pada masa idenya muncul sejak masa Sayyidina Abu Bakar, dilanjutkan oleh Umar, baru terlaksana secara
sempurna pada masa Sayyidina Utsman bin Affan, atau yang kemudian dikenal dengan Mushaf Utsmani. Berikutnya, untuk Al-Quran sendiri berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan atau sesuatu yang dibaca. Ya. Selain itu, Al-Quran juga punya sebutan lain, antara lain Alkitab, Dalikal Kitab, artinya ya Alkitab. Terus Al-Furqan, artinya pembeda antara yang hak dan yang batil. Tabarakalladzi nazzala al-Furqan, ya, ada di surat Al-Furqan. Terus juga ada adzikr yang artinya peringatan. Al-Quran dikatakan sebagai adzikr ada di surat Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami yang menurunkan adzikr, peringatan. Terus juga ada lagi Al-Huda, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Huda itu petunjuk. Terus ada juga An-Nur, wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Ada di surat An-Nur, barang siapa yang tiada diberi cahaya atau petunjuk oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Ada lagi selain An-Nur, ada Al-Bayyinah atau bukti yang nyata. Ada di surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir, yakni ahlil kitab dan orang-orang musyrik, mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Yang dimaksud itu Al-Quran. Nah, tentang kebenaran Al-Quran, Allah sendiri menjaminnya. Tadi seperti di surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah yang akan menjamin, ya. Menjamin apa? Menjamin keaslian Al-Quran, menjamin kekekalan Al-Quran sampai saatnya nanti akan dicabut sendiri keistimewaannya Al-Quran, kekekalannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, samping itu juga ada tantangan. Tantangan yang berupa 10 surat, 1 surat, 1 ayat. Ditantangkan tidak hanya untuk umat manusia. Ya, pada zamannya Rasulullah dulu sudah diberikan tantangan, tapi tidak ada satu orang pun, bahkan seandainya bekerja sama dengan jin, itu dipersilahkan oleh Allah. Nyatanya sampai saat ini tak ada satupun kitab atau surat atau ayat yang sebanding isinya, kandungannya dengan Al-Quran. Oke. Selanjutnya ada beberapa bukti keistimewaan Al-Quran. Apa saja itu? Yang pertama adalah Al-Quran itu dari segi keotentikannya, dari segi keasliannya senantiasa terjaga. Yang kedua, dari segi isi kandungannya itu komplit sesuai dengan zamannya, sesuai dengan kondisinya. Kapan saja mau digunakan bisa. Terus dari sisi susunan bahasanya, para ahli bahasa menyatakan bahwa Al-Quran itu memiliki banyak sekali ragam majas, ya, bahasa-bahasa sastrawi yang luar biasa indahnya. Terus dari sisi misi yang diembannya, bahwa Al-Quran itu berlaku dimanapun dan kapanpun. Zaman Kanjeng Nabi dulu Al-Qurannya seperti itu, sampai sekarang ya Al-Qurannya seperti ini, tetap cocok kalau kita gunakan sebagai pedoman kita. Nah, isi kandungannya apa saja? Al-Quran itu ada 6. Ada soal keyakinan atau akidah, soal ibadah atau tata cara berhubungan dengan Allah. Terus tata cara berhubungan dengan sesama manusia atau muamalah. Terus 4 panduan tentang akhlak terpuji.
Nah, itu penting itu, akhlak terpuji, budi pekerti yang mulia. Terus tarikh umat-umat terdahulu dan yang terakhir baru hukum. Ya, hukum itu terakhir. Ya, karena eh, di dalam Al-Qur'an, Al-Qur'an itu nggak hanya hukum tok, tapi panduan-panduan untuk berlaku baik. Ya, bukan hanya yang urusan apa hukum, tapi urusan-urusan yang sifatnya akhlakul karimah dan eh, contoh teladan yang baik itu malah lebih banyak dibanding syariatnya. Oke, berikutnya untuk hikmah diturunkannya Al-Quran, ya tentu saja supaya kita bertambah yakin dengan apa yang diturunkan Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad. Dengan kita mempercayai keistimewaan Al-Quran, kita tambah yakin bahwa apa yang disampaikan oleh kanjeng Nabi Muhammad itu benar adanya. Oke, kita lanjutkan ke bab 2. Nah, mukjizat dan kejadian luar biasa. Oke. Ya. Mukjizat. Mukjizat itu ada 4 poin. Pertama adalah kejadian luar biasa diberikan Allah kepada para nabi dan rasul. Khusus nabi dan rasul ya. Ya. Kalau yang selainnya itu jangan sekali-kali kita sebut sebagai mukjizat. Sebut aja keajaiban. Ya. Kejadian luar biasa berikan Allah kepada nabi dan rasulnya sebagai bukti kenabian dan kerasulan. Ya. Dan terakhir adalah untuk menjawab tantangan orang-orang yang mengingkarinya. 4 poin itu harus ada dalam mukjizat. Kalau tidak ada salah satunya, tidak bisa disebut mukjizat. Karena mukjizat berasal dari kata a'jaza, melemahkan. A'jaza yu'jizu. A'jiz. Mukjizun. Ya, mukjizatun karena banyak. Mukjizatun, mukjizatun. Contohnya seperti Nabi Musa membelah lautan, itu nggak masuk akal, tapi terjadi. Dari tongkatnya bisa keluar ular besar. Itu kejadian-kejadian luar biasa sebagai bukti bantahan kepada orang-orang kafir. Nabi Soleh, misalnya, Nabi Soleh ketika bersama kaumnya yang ahli ukir, ya, di kota apa itu namanya, termasuk salah satu kota yang dilindungi oleh UNESCO, berada di kawasan Libanon. Itu ada Petra namanya. Jadi ada perbukitan yang diukir, ya, diukir jadikan istana-istana. Saat itu Nabi Soleh diece sama kaumnya. Soleh itu bisa apa? Nah, kemudian Allah menjawab tantangan tersebut melalui Nabi Soleh dengan cara Nabi Soleh diberikan keistimewaan bisa merubah batu diukir tidak hanya 3 dimensi. Kalau 3 dimensi kan berarti apa? Panjang, lebar, dan ada ketebalannya kayak ukir-ukiran secara umum, atau ruangan-ruangan yang diukir dari batu tadi. Nabi Soleh ngukir batu, diubahnya menjadi seekor onta, bisa berjalan, bisa diambil air susunya, bisa dimanfaatkan. Berarti kan kalah semua, umatnya Nabi Soleh kalah semua. Begitu juga Nabi Isa. Zamannya Nabi Isa yang paling ampuh, yang dianggap paling hebat itu Tobib. Makanya Nabi Isa punya keistimewaan menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang yang buta bawaan lahir. Sehingga itu tidak bisa dibantah oleh orang-orang Bani Israel, umatnya Nabi Isa. Itu loh maksudnya mukjizat. Berikutnya, selain mukjizat, untuk pembagiannya mukjizat ada 2, mukjizat yang kekal dan mukjizat yang sementara.
mukjizat yang sementara yang diberikan pada nabi-nabi seperti Nabi Isa, Nabi Soleh tadi, Nabi Nuh, Nabi seluruh nabi dan rasul itu dibekali mukjizat. Dan mukjizat-mukjizat itu juga akan hilang seiring dengan wafatnya nabi tersebut. Ya. Hanya terbatas diberikan Allah kepada para nabi tersebut sesuai masanya. Termasuk juga kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad seperti dari tangannya keluar mata air, ya, mengucur air, terus adonan bubur bisa bertambah banyak yang dimakan satu pada saat perang Khandaq, ketika tidak ada makanan, ternyata satu wadah makanan bubur itu bisa untuk mencukupi kebutuhan seluruh pasukan yang ikut berperang. Nah, itu salah satu dari mukjizat Allah yang diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, namun sifatnya tidak kekal. Nah, mukjizat yang tidak kekal itu dinamakan mukjizat hissiyah atau mukjizat indrawi. Ada juga yang menyebutnya mukjizat kauniyah karena sifatnya material, benda. Ya, bisa dirasakan, bisa dilihat pada saat itu saja. Nah, ada mukjizat yang lain daripada itu yang bersifat kekal. Apa itu? Al-Quran. Loh, Al-Quran kok kekal? Iya. Karena kalau tidak kekal, nanti kita dijamin dengan apa kepercayaan kita kepada Al-Quran? Ya. Mukjizatnya Al-Quran itu ya sampai nanti yaumil kiamah ketika dicabut oleh Allah, membuat sampai sekarang beberapa kajian tentang Al-Quran itu banyak sekali. Banyak profesor yang meneliti tentang keistimewaan Quran, tafsir dari Al-Quran, kajiannya untuk dijadikan ayat-ayat yang berisi pengobatan itu ada sendiri, berisi tentang sastrawi ada sendiri, kajian tentang kisah-kisah yang ada di Al-Quran terbukti semua. Nah, itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan bendanya ya, bukan benda Al-Qurannya, tapi tentang Al-Quran sebagai kalam Allah yang diturunkan Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan terjaga sampai sekarang, dan yang menjaga ya kita sendiri ini, dan kita inilah kemukjizatannya Al-Quran sebagai para penjaga Al-Quran. Nah, banyak para anak-anak kecil yang menghafalkan Al-Quran sampai sekarang, kita masih mengkaji Al-Quran, masih deres, masih belajar. Itu artinya bahwa Al-Quran dijaga Allah melalui ya kita ini, para santri. Itu ya. Nah, kapan mukjizat itu hilang? Ya kalau kita sudah nggak tertarik lagi untuk belajar Al-Quran, mukjizat itu dicabut oleh Allah. Kecintaan kita kepada Al-Quran cabut semuanya. Lanjutnya, untuk kejadian luar biasa selain mukjizat itu ada beberapa, diantaranya karomah. Itu diberikan kepada kejadian luar biasa, diberikan kepada para orang soleh atau ulama atau para wali. Contohnya seperti misalnya keistimewaan Allah yang diberikan pada Wali Songo, mendirikan masjid dengan tiang yang berasal dari tatal atau potongan-potongan kayu yang udah nggak kepake, yang udah kecil-kecil, serpian-serpian itu ditata oleh Sunan Kalijogo jadi tiang untuk penyangga Masjid Demak. Itu karomah, itu nggak bisa kita niru. Berikutnya maunah itu pertolongan Allah, ya, kejadian luar biasa yang berupa pertolongan Allah kepada salah satu hambanya. Nggak mesti yang soleh, kadang-kadang ada kecelakaan, anaknya terlempar jauh, kedua orang tuanya meninggal, anaknya yang terlempar malah selamat. Ada juga nenek-nenek
terbakar rumahnya, mestinya secara rasional ya nggak bisa selamat, tapi nyatanya nenek itu seperti diselamatkan seseorang, tapi nggak tahu, nenek tersebut nggak tahu siapa yang menyelamatkannya, tahu-tahu udah di luar gitu aja. Itu pertolongan Allah. Atau pada waktu misalnya terjadi tsunami Aceh, itu beberapa maunah diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Ada orang yang tahu-tahu selamat ketika tergulung ombak, tahu-tahu udah ditempatkan di Masjid Raya Banda Aceh. Banyak sekali sekitar kita itu Allah menunjukkan keistimewaan hal-hal luar biasa kepada kita. Terus ketiga adalah irhas. Apa itu irhas? Kejadian luar biasa yang diberikan Allah pada calon nabi, bukan nabi tapi calon. Contohnya Nabi Muhammad ketika masih usia 12 tahun itu kan belum diangkat jadi nabi. Nabi Muhammad baru diangkat ketika umur 40 tahun. Itu diberikan Allah keistimewaan berupa mendung yang selalu mengikutinya ketika Kanjeng Nabi melakukan perjalanan dagang, mendampingi pamannya ketika berangkat berdagang ke Syam. Nah, keistimewaan itu ditangkap oleh Pendeta Bukhairo. Ya, karena di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam kitab Taurat itu juga disebutkan hal tersebut. Ciri-ciri dari nabi akhir zaman salah satunya itu. Nah, itu namanya irhas. Belum sampai jadi nabi tapi selalu dijaga Allah dengan keistimewaan-keistimewaan. Kejadian luar biasa diberikan Allah kepada calon nabi. Berikutnya terakhir adalah istidraj. Itu kejadian luar biasa diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang ingkar dengan tujuan untuk semakin menjauhkan dari Allah. Loh, ada seperti itu? Ada. Contohnya Fir'aun. Fir'aun itu diberikan keistimewaan Allah, nggak pernah sakit, ngeluh, sakit gigi itu nggak pernah. Nah, supaya apa? Supaya dia semakin ingkar kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak diberikan istidraj oleh Allah. Nah, dikei pinter tapi malah ndadekno sombong. Itu istidraj. Hati-hati ya. Baik, itu dua bab tentang akidah. Kita lanjutkan bab tentang akhlak. Kita meliputi akhlak terpuji, ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, qanaah. Materinya masih disimpan kan? Oke, dalil-dalilnya tolong dipelajari. Insya Allah nanti akan dikeluarkan di PTS. Ikhtiar, yang penting ikhtiar itu usaha. Nah, tawakal itu memasrahkan diri setelah berusaha. Sabar itu menahan diri. Nah, bentuknya ada 3. Sabar ketika mendapatkan musibah, sabar ketika menghindari kemaksiatan, dan sabar ketika menjalankan ketaatan kepada Allah atau menjalankan ibadah. Nah, sabar itu bentuknya 3. Ingat-ingat. Terus syukur, terima kasih. Nah, dengan kita berterima kasih itu Allah malah memberikan lebih banyak lagi kepada kita. Bukan kita bahagia tapi kemudian berterima kasih. Salah, jangan gitu. Kita semakin berterima kasih, kita akan semakin bahagia. Yakin. Kalau kalian itu banyak berkeluh kesah, hidup itu akan terasa susah. Tapi kalau kalian, apa yang kalian miliki saat ini, kalian mau bersyukur, kalian akan tambah bahagia. Ya Allah, alhamdulillah saya masih bisa hidup. Alhamdulillah tetangga saya, ya Allah, kemarin kena COVID. Ya itu bayangkan seperti itu. Nah, nafas berapa yang harus kita bayarkan. Kalau seperti di Cina itu setiap hari orang bergelut dengan industri, seminggu sekali mereka harus membeli sekian liter untuk merefresh paru-paru mereka dengan menggunakan oksigen murni. Atau kalau yang kaya biasanya pergi ke luar kota. Nah, kita kemana aja alhamdulillah banyak oksigen ya. Terus yang terakhir adalah qanaah atau merasa cukup. Ini supaya kita tidak selalu berkeluh kesah, merasa kekurangan, merasa
rakus kalau iri kalau melihat tetangganya beli TV, beli mobil, ya, tetangganya beli pesawat, kayak apa, sama stres. Ya, tetangganya bahagia, yuk kita bahagia toh. Alhamdulillah kita punya seperti ini. Nah, itu qanaah, rasa cukup. Baik, bab keempat yaitu akhlak tercela kepada diri sendiri. Yang pertama anania. Ana dari kata ana itu egois. Nah, berikutnya putus asa atau putus harapan. Ya, hilang harapannya kepada Allah. Ini bisa menyebabkan mati dalam kondisi kekafiran loh. Kalau putus asa, orang terlalu putus asa. Yang ketiga godok, gampang marah. Ini dampaknya menjadi tidak terkendali. Ya, tidak bisa menyelesaikan masalah dengan sebaik-baiknya. Karena semuanya tidak terkendali, dia tidak berpikir dengan pikiran sehat. Dan terakhir adalah tamak atau rakus. Nah, poin-poin tadi silahkan dipelajari. Dan untuk pertemuan kita kali ini, Pak Anies akan memberikan 5 latihan soal. Silahkan dijawab. Ditulis jawabannya. Cukup dengan menuliskan A, B, C, D-nya saja. Nomor 1 A, atau B, atau C, atau D. Itu ya. Nanti ya, Pak Anies akan sertakan PowerPoint-nya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies pamit dulu keluar.